Martial Peak 3622. Semua orang di sekitar Yang Kai terkejut. Sebelumnya, Yang Kai telah mengatakan bahwa dia telah bertemu Kaisar Agung. Jadi tidak ada yang akan mencurigainya. Mengetahui bahwa jika dia dapat kembali dengan selamat setelah bertemu Kaisar Agung, itu berarti nama pengkhianat telah dibersihkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Agung akan secara khusus mengeluarkan keputusan untuk mengklarifikasi masalah ini untuk Yang Kai dan Istana Surga Tinggi. Tidak ada seorang pun di Istana Langit Tinggi yang meragukan kata-kata Yang Kai. Tetapi bagi orang luar, sulit untuk mengatakannya. Tanpa bukti, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi sekarang Kaisar Agung telah mengeluarkan dekret. Itu adalah keputusan akhir. Yang Kai bukanlah pengkhianat yang telah mengkhianati Star Boundary, tetapi seorang pahlawan hebat yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyusup ke barisan musuh dan memata-matai mereka. Ini adalah kata-kata Kaisar Agung. Jadi siapa yang berani meragukannya? Tuan istana mereka tiba-tiba berubah dari pengkhianat ras manusia menjadi pahlawan besar yang telah menanggung penghinaan, bahkan mempermalukan dirinya sendiri dan disebut sekte jahat. Perubahan ini terlalu cepat, menyebabkan semua murid High Heaven Palace dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dengan master istana seperti itu adalah kehormatan besar. Kesabaran mereka selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Belum berakhir. Yao Xi melanjutkan. Tuan Istana Tinggi Surga Istana Yang Kai diperintahkan untuk melayani sebagai Komandan Six Stem Army, Z Legion. Semua orang dan perbekalan pasukan akan disiapkan sendiri. Jika kamu memiliki keberatan, kamu dapat melaporkannya kepada Jenderal Li Seven Mist Sea. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatap pria di depannya. Berkedip beberapa kali. Mengira dia salah dengar. Bahkan jika dia memiliki reaksi seperti itu, tidak perlu menyebutkan yang lain. Mereka semua terkesiap dan menahan napas. Di Star Boundary, saat ini ada 54 legiun. Dan dengan nama cabang bumi Batang Surgawi, pasukan buatan sendiri yang baru didirikan ini seharusnya menjadi yang ke-55. Yang Kai telah mengobrol dengan Fan Xin dalam perjalanan kembali ke pangkalan. Jadi dia tahu situasi umum legiun ini. Sejauh yang Kai tahu, 54 legiun Star Boundary diurutkan satu persatu. Spanduk legiun terakhir adalah tentara Mao. Menurut perintah, yang ke-50 adalah spanduk tentara Chen. Setelah itu, akan ada legiun Xi, Wei, Shen, Su, dan Hai. Ketika pasukannya diatur, itu akan diurutkan pada spanduk Legiun Z. Kaisar Agung telah meminta Yang Kai untuk membangun pasukan baru. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi sekarang, mereka langsung melompati 6 spanduk dan menganugerahkan mereka dengan spanduk tentara Z, yang tidak biasa. Di antara 54 legiun saat ini, semua pasukan dengan kata Z di atasnya dipimpin oleh Tuan Kaisar Sudo tanpa kecuali. Ini karena pasukan dengan kata Z di atasnya adalah awal dari cabang bumi. Komandan harus bertanggung jawab atas Komandan Umum Li Wei. Sedangkan komandan harus mengawasi pasukan lain di Batang Surgawi. Dengan kata lain, komandan pasukan dengan kata Z di nama mereka adalah setengah atasan dari komandan pasukan lainnya di Batang Surgawi. Misalnya, jika ada tentara Ji Chou, Ji Yin, atau Ji Mao, Yang Kai akan dapat mengawasi komandan pasukan ini. Jika dia memberi perintah kepada komandan pasukan ini, tanpa mempengaruhi situasi secara keseluruhan, para komandan pasukan ini akan bekerja sama tanpa syarat. Akibatnya, hanya Kaisar Sudo yang memiliki kualifikasi untuk menjadi komandan semua pasukan dengan kata Z di spanduk mereka. Seorang Master Realm Kaisar Orde Ketiga tidak bisa meyakinkan massa. Sampai sekarang, hanya 5 dari 54 Star Boundary Legion yang membawa kata Z. 5 komandan Legiun ini adalah 5 Kaisar Sudo terkuat. Misalnya Li Wuyi dan Yang Yan. Inilah mengapa Yang Kai terkejut dan semua orang terkejut. Jika dikatakan bahwa Kaisar Agung telah secara khusus mengeluarkan dekret untuk Yang Kai, untuk mengklarifikasi nama pengkhianat sekte jahat di Istana Surga Tinggi sebagai kompensasi, maka dekret ini sebenarnya cukup murah hati. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah mengapa Kaisar Agung ingin dia membentuk pasukan. Dia telah memberitahu Kaisar Agung di Laut Tujuh Kabut bahwa dia memiliki banyak hal untuk diperhatikan dalam beberapa hari mendatang. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempersiapkan pasukan? Terlebih lagi, Yu Rumeng,
Bei Limo, Chang Tian, dan yang lainnya sudah tiba di Star Boundary. Dengan begitu banyak master di bawah komandonya, dan dengan jalan antara dua dunia yang disegel oleh Yang Kai, Demon Rache terisolasi dan tidak berdaya, sementara Star Boundary Army sepenuhnya siap. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, hanya masalah waktu sebelum Demon Rache benar-benar musnah. Apa gunanya memiliki lebih banyak satu pasukan lagi? Namun, Kaisar Agung pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Bahkan jika Yang Kai tidak mengerti, dia hanya bisa menekan keraguan di hatinya dan bersiap untuk bertanya kepada Li Wei tentang situasinya ketika dia bebas. Atau bertanya kepada Zhang Wuhen tentang hal itu. Bagaimanapun, dia memiliki manik roh luar angkasa. Jadi akan lebih mudah baginya untuk mengirim pesan. Yang Kai, apakah kamu masih tidak akan menerima pesanan? Yao Xi berteriak dengan suara rendah. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Meskipun sikap hormat Yang Kai di depannya membuatnya merasa nyaman, tugas memberi manfaat seperti ini kepada orang lain membuatnya merasa tidak nyaman. Yang Kai dari Istana Surga Tinggi menerima pesanan. Yang Kai tidak punya pilihan selain memanggil dan dengan hormat menerima piring giok. Saat dia menerimanya, cahaya piring giok mengalir keluar dan mengalami serangkaian transformasi. Berubah menjadi token yang tampak garang dengan kata-kata Jizi tertulis di atasnya. Ini harus menjadi token komandan pasukan. Tidak hanya itu simbol status seseorang, tetapi juga berisi segel kemampuan ilahi yang disegel oleh Kaisar Agung. Kekuatannya sulit untuk dikatakan, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Half Saint atau Pseudo Emperor. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jimat penyelamat nyawa yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Berbagai komandan pasukan memiliki banyak hubungannya dengan ini. Dan jika mereka secara tidak sengaja jatuh di medan perang, seluruh pasukan akan menjadi tumpukan pasir lepas. Oleh karena itu, untuk setiap token komandan, Kaisar Agung telah mengambil tindakan untuk menyegel kemampuan ilahi yang berbeda. Kaisar Agung dan Saint Demon memiliki kesepakatan untuk tidak muncul di medan perang, tapi ini bukan bagian dari kesepakatan. Selamat, Kepala Istana. Karena telah menjadi komandan tentara Jizi. Mulai sekarang, kemanapun Jizi Army pergi, iblis jahat akan mundur. Hua Qingxi tersenyum dan memberi selamat. Begitu dia membuka mulutnya, lingkungan sekitarnya segera menjadi berisik dan dipenuhi dengan ucapan selamat. Wajah Zhou Cheng menjadi pucat lagi. Tidak ada hukuman. Tidak ada penghukuman. Kaisar Agung tidak hanya mencabut perintah segel Gunung Istana Langit Tinggi untuk memulihkan Istana Surga Tinggi dan reputasi Yang Kai, tetapi mereka bahkan telah memberikan bantuan besar seperti Komandan Tentara JZ. Kehormatan macam apa ini? Orang harus tahu bahwa Bing Yun, yang juga merupakan pendiri Ice Heart Valley di domain utara, hanyalah seorang Kaisar Sudo, tetapi dia hanyalah Komandan Tentara Bing Chen. Meskipun mereka berdua adalah komandan pasukan, posisi tentara Jizi-nya tidak diragukan lagi lebih tinggi dari tentara Bing Chen. Pada saat ini, Zhou Cheng tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Li Kaisan dan selusin mayat tahap Daosos di bawah komandonya masih terbaring di sana. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Zhou Cheng tidak tahu apakah dia akan menjadi yang berikutnya. Melihat ke atas, dia menghela nafas lega, karena Yang Kai tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Telinganya berdengung. Meskipun mereka tidak jauh, Zhou Cheng tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Tuan Istana, mengapa tidak membiarkan sekte-sekte itu langsung mengirim murid mereka sendiri ke sini? Jika mereka berada di bawah komando kamu, kamu dapat menangani mereka sesuka kamu. Hua Qingxi tersenyum dan menyarankan. Baru saja, Yang Kai telah memintanya untuk membawa beberapa orang ke sekte yang telah memprovokasi Istana Surga Tinggi dan mengirim para pembudidaya alam Raja Origin dan di atasnya ke wilayah barat. Tetapi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Jika dia ingin membentuk pasukan Jizi sendiri, dia akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Mengesampingkan karakter moral orang-orang itu, ada beberapa kultivator tahap Kaisar Realm dan Daosos di antara mereka. Jadi mengisi pasukan JZ-nya akan bermanfaat bagi pasukannya. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, Raja ini hanya ingin mereka pergi ke wilayah barat untuk memberi mereka kesempatan.
Jadi bagaimana saya bisa merawat mereka? Populasi Star Boundary lebih rendah dari Demon Territory. Dalam pertarungan antara dua dunia, siapapun yang bisa memasuki medan perang adalah sumber daya yang berharga. Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, jika mereka mengikuti raja ini dapat menjaga mereka sedikit agar mereka tidak mati terlalu cepat di medan perang. Jadi biarkan mereka bergabung dengan pasukan Jizi saya di medan perang. Hua Qingxi menundukkan kepalanya dan tersenyum. Ya. Yang Kai menoleh lagi dan menatap Yaoshi sambil tersenyum. Saudara Yaoshi, ini adalah perjalanan yang panjang. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu tidak masuk dan duduk sehingga saya bisa menunjukkan keramahan kepada kamu? Ekspresi Yaoshi tenang saat dia melihat ke langit dan berkata dengan ringan, tidak perlu. Saya datang ke sini kali ini untuk memberikan perintah atas nama Kaisar Agung, dan juga untuk menemukan kamu. Yang Kai dalam suasana hati yang baik dan mengangguk dengan gembira. Saudara Yaoshi, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Ini hanya basa-basi. Meskipun Yaoshi adalah putra Kaisar Agung, mereka berdua tidak memiliki banyak persahabatan. Jadi bagaimana Yang Kai bisa begitu menyegarkan? Selain itu, Yaoshi memiliki ekspresi merendahkan di wajahnya. Jadi bahkan jika sesuatu terjadi, itu pasti bukan hal yang baik. Yaoshi tidak membuang waktu dan hanya menarik pandangannya dari langit. Langsung berkata, lawan aku. Yang Kai tertegun sejenak, meskipun dia tahu bahwa Yaoshi pasti tidak akan datang mencarinya untuk sesuatu yang baik. Dia tidak pernah berharap dia mengatakan hal seperti itu. Yang Kai tidak bisa tidak melihatnya dari atas ke bawah. Bertanya-tanya apakah orang ini gila. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Yaoshi berkata, aku hanya punya satu adik perempuan. Dan dia adalah harta berhargaku. Tanpa basa-basi lagi, Yang Kai mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin membalas dendam untuk adiknya. Ketika Yang Kai dan Yao Lin pertama kali bertemu di luar tanah liar kuno, pihak lain telah menderita kerugian besar. Pada saat itu, Yang Kai hampir membunuhnya. Dan hanya karena keturunan jiwa Kaisar Agung jiwa tenang, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Meskipun dia tidak membunuhnya, dia ingin membunuhnya, tetapi dia gagal. Melihatnya dari perspektif yang berbeda, jika seseorang ingin membunuh Yang Sue, terlepas dari apakah mereka melakukannya atau tidak, Yang Kai tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dia juga memiliki seorang adik perempuan. Jadi Yang Kai bisa memahami perasaannya. Jadi dia mengangguk dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Terakhir kali aku bisa menyelamatkan adik perempuanmu hanyalah sebuah kebetulan. Yaoshi menatapnya dengan dingin. Otot-otot di wajahnya sedikit berkedut. Yang Kai tersenyum padanya. Apakah ada yang lain? Jangan berpura-pura bodoh. Yaoshi dilahirkan dengan temperamen dingin dan tidak pandai berbicara. Belum lagi kata-kata Yang Kai adalah kebenaran. Karena dia tidak bisa membedakan keduanya, dia tidak ragu untuk menyerang. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat tinggi dan mengirim pukulan ke arah Yang Kai. Kekuatan pukulan ini menyebabkan angin dan awan berubah warna. Lagi pula, meskipun kultivasi putra Kaisar Agung bukan yang terbaik, kekuatannya tidak terduga. 90% orang yang hadir tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Merasa bahwa pukulan ini tidak ditujukan pada Yang Kai, melainkan pada diri mereka sendiri. Jika pukulan ini benar-benar ditujukan pada mereka, apakah mereka dapat memblokirnya? Tidak dapat memblokir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengangkat leher mereka dan menyodoknya. Bersambung.